Oke sahabat, kita lagi di sini ya. Ini kita nemu suatu tanaman yang lumayan unik dan ini namanya adalah, kalau di sini sebutnya kekecerekan ya. Tapi kalau misalkan di daerah Madura ini adalah tanaman, tepok ya kalau nggak salah. Nah, tanaman ini dia memiliki bunga yang warnanya kuning ya, dan dia termasuk family dari, polong-polongan. Jadi dia tuh buahnya itu dia memiliki biji ya. Nih kita coba petik. Nah ini dia. Ini bijinya nih. Jadi kekecerekan ini kenapa disebut kekecerekan dalam bahasa Sunda? Jadi ini kalau yang bagian keringnya, dia itu suaranya kayak kecerek ya. Nih. Jadi dia kecerek. Nah ini masih basah ya. Dan ini udah kering. Nah, ini namanya kekecerekan dan ini biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar atau misalkan ini sebagai obat juga. Bagian akarnya, bagian batangnya juga bagian daunnya. Oke, sahabat, ini kita nemu tanaman yang unik ya. Jadi ini tuh sebagai tanaman obat juga ya. Nah, ini dia daun kelor ya. Saya kenalin, daun kelor itu dia memiliki daun yang relatif kecil dan lumayan bagus ya. Nah, ini tuh kaya akan antioksidan yang tinggi ya. Jadi ini sebagai obat penurun atau pengendali gula darah ya. Dengan cara direbus ataupun diambil ekstraknya ya. Dan sebagian daerah beberapa daun kelor ini dijadikan sebagai komoditas juga ya, termasuk sebagai dibikin kering dan dibikin teh ya. Ini saya coba konsumsi bagian pucuknya. Sebenarnya ini bisa juga buat pengganti atau misalkan buat sambal ya kalau di Sunda ya. Nah, ini luar biasa enak nih, saya cobain ya. Dia tuh memiliki bau seperti daun pete. Dia sedikit agak pahit sama ada asam-asamnya dikit. Dan ini segar sekali. Dan kalau misalkan sahabat ada yang memiliki masalah dengan gula darah, itu baik dikonsumsi ya. Ataupun misalkan dibikin teh ataupun dibikin rebusannya. Oke, sahabat. Nah, ini kita masih di area pegunungan ya. Jadi ini tuh ilalangnya cukup rapat dan ini merupakan kawasan yang jarang didatangi orang ya. Dan saya tertarik dengan pohon ini nih. Ini dia. Ini sepintas ini seperti pohon pete ya, atau seperti pohon kayu-kayuan. Cuma sebetulnya ini adalah pohon turi namanya. Pohon turi itu kaya akan manfaat ya. Jadi manfaatnya salah satunya itu adalah penurun kolesterol ya. Dan sebagian wilayah mungkin ada yang memanfaatkannya juga sebagai pengendali dari gula darah ya, atau misalkan memiliki darah tinggi. Dan pohon turi ini di beberapa daerah, mungkin nanti sebutkan di kolom komentar, ini manfaatnya tiap daerah beda-beda ya. Ada yang memanfaatkan seperti apa. Oke sahabat, karena saya nggak bawa ini ya, jadi ini kita coba belah dengan ini aja yang ada aja ya. Itu bagian dalamnya itu, dia memiliki, bagian luarnya dia memiliki bulu ya. Jadi dia tuh, ini adalah bambu yang masih muda ya. Ini dia. Nah sahabat, bagian dalamnya itu dia memiliki tekstur yang crunchy ya. Nah saya paling suka bagian ininya nih sahabat ya. Yang bagian putihnya ini enak banget ya. Nah ini dia. Rasanya manis-manis, gurih. Dan ini paling enak kalau misalkan dipotong-potong terus direbus dan dimasak ya. Oke, sini sahabat. Nah ini ada yang menarik ya di sini ya. Jadi ini tuh sepintas seperti terong ya, terong sayur. Tapi sebetulnya ini bukan terong ya. Jadi ini adalah jenis tanaman solarium ya. Jadi solarium itu dia sejenis terong-terongan. Cuman dia itu tidak bisa dikonsumsi karena dia mengandung racun atau senyawa yang membuat kita pusing kalau misalkan kita bahkan bisa mual ya. Cirinya kayak gini sahabat nih. Ini dia memiliki duri yang lumayan banyak ya. Termasuk di daun-daunnya ya. Bahkan daunnya pun berduri nih. Nah ini dia solarium ini sebetulnya bukan dari endemik Indonesia ya. Jadi dia itu dari Amerika Utara kalau nggak salah. Nah sahabat, solarium ini dia memiliki buah yang relatif kecil. Dan dia tuh termasuk tanaman yang invasif. Jadi maksudnya tanaman yang bisa memakan lahan. Dan bahkan di beberapa penelitian itu ada sampai memakan lahan seluas 5 hektar ya. Jadi dia tuh berkembang dengan sangat cepat dan dia tuh di dalamnya memiliki biji yang sangat banyak ya, bahkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan ya, kayak gini nih bijinya. Nah, ini nggak bisa dikonsumsi dan solarium ini lebih baik dihindari karena apa, dia tuh memiliki
getah yang lumayan cepol ya. Kalau di Sunda apa ya, lengket ya, lengket. Nah, ini yang warna kuningnya, ini yang warna hijau juga. Dan ini benar-benar menarik dan persis banget dengan terongnya. Jadi hati-hati sahabat kalau misalkan nemu di gunung kayak gini, itu jangan sampai dikonsumsi. Karena kalau misalkan dikonsumsi bisa membuatkan kita mual, bahkan kita pusing juga. Nah, ini kita nemu yang unik ya di sini nih. Nah, ini dia pohon, kalau di sini nyebutnya cecenet ya. Tapi kalau misalkan bahasa Indonesianya ini adalah buah celepuk ya. Jadi celepuk ini dia memiliki banyak khasiat ya, termasuk bagian batang, akar, jadi bagian daunnya. Dan saya dulu waktu kecil suka makan bagian buahnya ya. Ini buahnya kayak gini. Dan itu di dalamnya seperti cherry ya, cuman ditutupi dengan ini nih apa pelapisnya ya. Nah ini, nah ini kayak gini nih. Di sebagian wilayah ini sebetulnya udah dikembangkan di daerah Cina dan Jepang ya. Di celepuk ini bagus buat pengendali apa ya, gula darah ya, kalau nggak salah gula darah sama kolesterol. Nah, sahabat, tanaman ini cukup langka, makanya saya akan biarkan hidup di sini. Mudah-mudahan nanti berguna buat orang lain juga. Dan sahabat, kalau misalkan kalian butuh, misalkan ini bisa hubungin saya aja. Dan ini bisa langsung dimakan ya. Dan kalau misalkan ini udah matang, biasanya bagian ininya itu udah mengering ya. Bagian penutupnya itu udah kering. Dan dalamnya itu cenderung agak kuning ya, kuning keemas-emasan. Ini kalau walaupun masih muda, ini bisa kita konsumsi ya. Rasanya ada asam-asamnya sama sedikit manis. Dan ini sangat bagus ya. Ini kita nemu lumayan agak banyak ya, jadi makanya kan saya biarkan karena ini adalah tanaman yang sulit untuk kita tanam ya. Jadi kita budidayakan agak sulit. Jadi biarkan dia di alam, mudah-mudahan dia berguna buat orang banyak. Oke sahabat, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.